Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan Sistem Informasi Akuntansi ini, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Ayu Astuti, dan teman saya, Risna Ningsih, akan membahas dan menyampaikan tentang prosedur aktiva tetap. Untuk mempelajari lebih lanjut, kali ini pembahasan kita akan terbagi menjadi 8 subbab penting. Diawali dari definisi dan karakteristik aktiva tetap. Yang kedua ada klasifikasi aktiva tetap. Yang ketiga ada transaksi yang mengubah aktiva tetap. Yang keempat ada manajemen dan wewenang aktiva tetap. Yang kelima ada unsur pengendalian intern. Yang keenam ada proses bisnis dalam aktiva tetap. Yang ketujuh ada fungsi atau siklus lain yang terkait dengan aktiva tetap. Yang kedelapan ada catatan akuntansi dan dokumen mengenai aktiva tetap. Mari kita awali pembahasan kita dari definisi aktiva tetap atau yang biasa kita sebut dengan aset tetap. Aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Selanjutnya adalah karakteristik aktiva tetap. Ada 4 karakteristik dalam aktiva tetap. Pertama adalah berwujud. Sebenarnya karakteristik yang pertama ini sudah dapat kita simpulkan dari definisi aktiva tetap yang sebelumnya. Sudah kita bahas, yaitu memiliki wujud. Yang kedua adalah frekuensi terjadinya kecil. Maksudnya adalah frekuensi terjadinya perubahan nilai pada aktiva tetap relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan frekuensi terjadinya perubahan nilai pada aktiva lancar. Yang ketiga adalah pengendalian sejak perencanaan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi dalam 3 proses, yaitu proses akuisisi aktiva tetap, yang kedua adalah proses pemeliharaan aktiva tetap, dan yang ketiga adalah proses pencatatan dari aktiva tetap itu sendiri. Karakteristik yang terakhir adalah pengeluaran terkait dengan aktiva tetap. Dibagi menjadi 2, yang pertama adalah capital expenditure, dan yang kedua adalah revenue expenditure. Perbedaannya terletak pada hasil yang terjadi pada aktiva tetap itu ketika pengeluaran yang terjadi. Jika pengeluaran yang terjadi mengakibatkan penambahan massa manfaat, peningkatan kualitas, dan serta peningkatan kuantitas yang dihasilkan oleh aktiva tetap itu, maka dapat dikategorikan pengeluarannya sebagai capital expenditure. Apabila pengeluarannya terkait dengan aktiva tetap tidak berkaitan dengan 3 hal yang tadi, yaitu massa manfaat, kualitas, serta kuantitas, dan biasanya bersifat rutin, maka pengeluaran tadi dapat dikategorikan sebagai revenue expenditure. Dan selanjutnya aktiva tetap dapat kita bagi menjadi 7 kategori. Nah, seperti yang tercantum pada layar, ada 7 klasifikasi aktiva tetap. Yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah perbaikan tanah, yang ketiga adalah gedung dan perbaikan gedung, yang keempat adalah peralatan dan mesin, yang kelima adalah furniture dan fixture, yang keenam adalah kendaraan, dan yang terakhir adalah lainnya. Lalu apa perbedaan yang ada di dalam 7 klasifikasi ini? Nah, dapat kita ingat-ingat dan mungkin sudah kita ketahui sebelumnya bahwa 6 dari 7 kategori aktiva tetap di sini mengalami depresiasi atau penyusutan. Nah, di sini tanah merupakan aktiva tetap yang tidak mengalami penyusutan atau depresiasi. Sedangkan 6 kategori lainnya mengalami depresiasi dan biasanya memiliki masa manfaat yang terbatas. Nilai aktiva tetap dapat bertambah dan atau berkurang selama periode penggunaannya atau selama masa manfaatnya. Lalu, apa saja transaksi yang mengubah nilai aktiva tetap? Ada beberapa transaksi yang mengubah rekening aktiva tetap. Di sini kita menggunakan tiap tahun untuk mengidentifikasi transaksi-transaksi apa saja yang mengubah rekening aktiva tetap. Di mana di sisi kiri merupakan debit, yaitu transaksi-transaksi yang menambah nilai dari aktiva tetap, sedangkan di sisi kanan itu kredit, yaitu transaksi-transaksi yang mengurangi nilai aktiva tetap. Untuk transaksi pertama yang menambah nilai dari aktiva tetap adalah perolehan, di mana perolehan ini dikategorikan menjadi 3 jenis. Bisa melalui pembelian, bisa melalui pembangunan sendiri, atau pembangunan mandiri, dan yang terakhir bisa melalui sumbangan atau hibah.
Transaksi yang kedua adalah pengeluaran modal, yang dimana pengeluaran modal ini bersifat pay capital expenditure. Kemudian ada revaluasi dan pertukaran untuk transaksi yang mengurangi rekening aktiva tetap. Adalah penghentian pemakaian, penjualan, dan juga pertukaran. Jadi untuk pertukaran ini tergantung apakah kita rugi atau untung. Jadi ada di sisi debit ataupun kredit, tergantung kejadian yang sebenarnya. Tidak lupa dalam aktiva tetap diikuti pula dengan akumulasi penyusutan aktiva tetap. Berikut merupakan transaksi yang mengubah rekening akumulasi penyusutan aktiva tetap. Akumulasi penyusutan aktiva tetap bersaldo normal kredit, yang artinya ketika ada transaksi penyusutan, maka nilai akumulasi penyusutan aktiva tetap akan bertambah. Sedangkan jika transaksi adalah penghentian pemakaian penjualan ataupun pertukaran ketiga transaksi ini akan mengurangi nilai dari akumulasi penyusutan aktiva tetap. Yang terakhir adalah transaksi yang mengubah biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap. Di sini kita berarti akan membahas tentang expense atau revenue expenditure yang terjadi berkaitan dengan aktiva tetap. Biaya reparasi dan pemeliharaan aset tetap akan bertambah dalam akun jika terjadi konsumsi bahan dan suku cadang konsumsi. Sumber daya manusia, konsumsi energi, konsumsi peralatan, atau konsumsi sumber daya lain yang bersifat revenue expenditure. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen dan wewenang aktiva tetap. Perusahaan harus mengatur atau memanage aktiva tetap yang dimiliki dengan tujuan agar penggunaan dari aktiva tetap bisa mendapatkan manfaat optimal atas penggunaan aktiva tetap selama umur ekonomisnya. Maka dibentuk fungsi yang bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap, yaitu bagian aktiva tetap. Yang kedua ada wewenang aktiva tetap, di mana wewenang aktiva tetap ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada menetapkan aktiva tetap di tangan fungsi pemakai aktiva tetap. Yang kedua ada memberikan otoritas pemindahan aktiva tetap dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Yang ketiga ada memberikan otoritas penghentian aktiva tetap. Yang keempat ada memberikan otoritas pengiriman aktiva tetap ke pihak luar atau reparasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aktiva tetap. Dokumen yang pertama ialah surat permintaan otorisasi investasi. Karena investasi dalam aktiva tetap biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan juga mencakup keterikatan dana dalam jangka waktu yang relatif panjang. Maka pengendalian aktiva tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan pengeluaran investasi dalam aktiva tetap dimulai dengan mengajukannya usulan investasi kepada manajemen puncak. Dokumen yang digunakan untuk meminta persetujuan pelaksanaan investasi dalam aktiva tetap disebut sebagai surat permintaan otorisasi investasi. Dokumen ini diisi oleh fungsi yang mengusulkan perolehan aktiva tetap dan setelah diotorisasi oleh direktur fungsi yang bersangkutan dimintakan persetujuan dari direktur utama. Kemudian dokumen yang kedua ialah surat permintaan reparasi atau authorization for repair. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi atau perbaikan atas aktiva tetap. Dan yang ketiga adalah surat permintaan transfer. Aktiva tetap, dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aktiva tetap. Yang keempat, ada surat permintaan kerja atau work order. Dokumen ini memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai permintaan atau perintah dilaksanaannya pekerjaan tertentu mengenai aktiva tetap, dan yang kedua sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aktiva tetap. Dokumen ini digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aktiva tetap yang dibeli dan pembongkaran aktiva tetap yang dihentikan pemakaiannya. Kemudian yang kelima ada surat order pembelian dokumen. Ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aktiva tetap kepada pemasok untuk pembelian aktiva tetap yang melibatkan jumlah investasi yang besar. Umumnya pemilihan pemasok dilakukan melalui proses tender terbuka.
Dan yang keenam ada laporan penerimaan barang. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas mutu dan spesifikasi aktiva tetap yang diterima dari pemasok. Yang ketujuh, ada faktur dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aktiva tetap yang dibeli. Yang kedelapan, ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Yang kesembilan, ada bukti memorial. Dokumen ini digunakan sebagai dokumen sumber untuk mencatat transaksi depresiasi aktiva tetap, harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun, pemberhentian pemakaian aktiva tetap, dan pengeluaran modal. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada daftar depresiasi aktiva tetap. Daftar ini berisi jumlah biaya depresiasi aktiva tetap yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Dokumen ini merupakan dasar untuk pembuatan bukti memorial untuk pencatatan biaya depresiasi yang dibebankan dalam periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi digunakan untuk mencatat transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tetap dan akumulasi depresiasi aktiva tetap. Terdapat 3 catatan akuntansi. Yang pertama, yaitu kartu aktiva tetap. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu aktiva tetap yang digunakan untuk mencatat segala rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap tertentu. Yang kedua, ada jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat 4 hal. Yang pertama, transaksi harga pokok aktiva tetap yang telah selesai dibangun. Yang kedua, ada biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aktiva tetap. Yang ketiga, ada penghentian pemakaian aktiva tetap. Dan yang terakhir, ada depresiasi aktiva tetap. Dan yang ketiga, ada register bukti kas keluar. Jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aktiva tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi yang terkait dalam pengadaan aktiva tetap. Fungsi-fungsi ini mempunyai peranan penting karena dengan adanya fungsi yang terkait, maka prosedur pengadaan aktiva tetap akan berjalan dengan baik. Adapun fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur pengadaan aktiva tetap adalah sebagai berikut. 1. Fungsi pemakaian, yaitu bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aktiva tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasi perolehan aktiva tetap. Yang kedua, fungsi riset dan pengembangan, yaitu bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aktiva tetap yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Yang ketiga, fungsi direktur yang bersangkutan, yaitu memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Yang keempat, fungsi direktur utama, memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aktiva tetap. Yang kelima, fungsi pembelian, yaitu bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aktiva tetap. Yang keenam, fungsi penerimaan, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aktiva tetap yang diterima dari pemasok. Yang ketujuh, fungsi aktiva tetap, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan aktiva tetap perusahaan. Yang kedelapan, fungsi akuntansi, bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber berupa bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aktiva tetap dan penyelenggaraan bukti pembantu aktiva tetap. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai unsur-unsur pengendalian intern. Aktiva tetap terdapat 4 unsur. Unsur yang pertama ialah organisasi. Unsur pengendalian intern berdasarkan organisasi ada 2. Yang pertama ialah fungsi pemakaian terpisah. Dari fungsi akuntansi aktiva tetap, hal ini bertujuan untuk mengawasi aktiva tetap serta pemakaian aktiva tetap tersebut.
Yang kedua, transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aktiva tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen, dan tujuan dari unsur ini adalah untuk menciptakan internal check atas pelaksanaan transaksi yang mengakibatkan pekerjaan karyawan yang satu dicek ketelitian dan keandalannya karyawan yang lain. Unsur yang kedua ialah sistem otorisasi. Dirancang untuk memudahkan pengendalian intern anggaran pengadaan aktiva tetap. Sistem otorisasi yang baik akan diuraikan ke dalam 8 hal. Berikut yang pertama, anggaran investasi diotorisasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai alat pengendali investasi dalam aktiva tetap. Yang kedua, surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan. Sistem realisasi investasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapat persetujuan dari direktur yang bersangkutan sebelum disetujui pelaksanaannya oleh direktur utama perusahaan. Yang ketiga, surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh Direktur Utama. Surat otorisasi reparasi berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal. Yang keempat, surat perintah kerja diotorisasi oleh Kepala Departemen yang bersangkutan. Surat perintah kerja ini berisi persetujuan yang dilaksanakannya pengeluarannya modal untuk pembangunan, reparasi, dan pembongkaran aktiva tetap. Yang kelima, surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jika jumlah beli aktiva tetap tinggi, maka otorisasi surat order pembelian berada di tangan Direktur Utama. Yang keenam, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh Fungsi Penerimaan. Laporan penerimaan barang berisi persetujuan penerimaan aktiva tetap yang dikirim oleh pemasok. Yang ketujuh, bukti kas keluar diotorisasi oleh Fungsi Akuntansi. Bukti kas keluar berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas untuk pembayaran harga aktiva tetap yang dibeli. Dan yang terakhir, yang kedelapan ialah bukti memorial diotorisasi oleh Fungsi Akuntansi. Bukti memorial berisi persetujuan dilaksanakannya updating terhadap kartu aktiva tetap dan jurnal umum. Unsur yang ketiga ialah prosedur pencatatan perubahan kartu aktiva tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen-dokumen lengkap yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Setiap pemutakhiran data yang dicatat dalam kartu aktiva tetap harus dilakukan oleh Fungsi Akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilampiri dokumen pendukung yang sah. Unsur yang keempat ialah praktik yang sehat dalam melakukan pemeliharaan aktiva tetap. Perlu dilakukan pencocokan aktiva tetap secara fisik dengan kartu aktiva tetap. Selanjutnya ada bagian alir dokumen jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi aktiva tetap. Di sini ada 7 sistem. Yang pertama, sistem pembelian aktiva tetap. Yang kedua, sistem perolehan aktiva tetap melalui perolehan sendiri. Yang ketiga, ada sistem pengeluaran modal. Yang keempat, ada sistem penghentian pemakaian aktiva tetap. Yang kelima, ada sistem transfer aktiva tetap. Yang keenam, ada revaluasi aktiva tetap. Yang ketujuh, ada pencatatan depresiasi aktiva tetap. Oke, selanjutnya akan membahas tentang sistem pembelian aktiva tetap, di mana sistem ini karena transaksi perolehan aktiva tetap berkaitan dengan anggaran modal, maka diperlukan otorisasi dari direksi. Transaksi pembelian aktiva tetap dimulai dengan permintaan otorisasi investasi dari pemakai aktiva tetap yang diajukan pada direksi. Direksi akan memberikan otorisasi investasi berdasarkan tersedianya anggaran modal untuk pembelian aktiva tetap yang diminta dan kondisi keuangan perusahaan. Jika aktiva tetap yang dibeli memerlukan biaya penanganan, Fungsi aktiva tetap mengeluarkan surat perintah kerja kepada fungsi bengkel untuk pelaksanaannya pemasangan aktiva tetap tersebut. Surat perintah kerja ini dipakai oleh fungsi akuntansi untuk mengumpulkan biaya pemasangan aktiva tetap.
oleh fungsi akuntansi biaya pemasangan aktiva tetap diperlukan sebagai tambahan harga faktur aktiva tetap untuk menghitung harga pokok aktiva tetap yang dicantumkan dalam kartu aktiva tetap. Berdasarkan bukti kas keluar yang diterima dari bagian utang, bagian aktiva tetap membuat surat penempatan aktiva tetap. Bagian kartu aktiva tetap mencatat tambahan harga pokok aktiva tetap ke dalam kartu aktiva tetap berdasarkan data yang direkam dalam bukti kas keluar. Berikut ada contoh flowchart-nya. Lanjut, yang kedua ada sistem perolehan aktiva tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aktiva tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. WO merupakan dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan biaya konstruksi. Jika suatu aktiva tetap dibangun sendiri telah selesai, maka bukti memorial yang dilampirkan dengan surat perintah kerja dipakai sebagai dokumen sumber untuk mencatat harga pokok aktiva tetap tersebut ke dalam kartu aktiva tetap dan jurnal umum. Dalam bagian aliran dokumen tersebut, bagian yang melakukan aktiva tetap mengajukan surat permintaan otorisasi investasi kepada direktur utama untuk memperoleh otorisasi pelaksanaannya. Pembangunan aktiva tetap yang telah dicantumkan dalam anggaran modal. Pelaksanaan pembangunan aktiva tetap diserahkan kepada bagian reparasi dan pemeliharaan. Berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh direktur utama, bagian reparasi dan pemeliharaan melaksanakan pembangunan aktiva tetap dengan cara mengeluarkan surat perintah kerja. Kemudian ada sistem pengeluaran modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aktiva tetap dengan adanya pengeluaran modal. Setiap pengeluaran modal memerlukan dokumen surat permintaan otorisasi reparasi dari manajer puncak. Pelaksanaan surat permintaan otorisasi reparasi dilakukan berdasarkan dokumen surat perintah kerja. Pencatatan biaya yang terjadi untuk WO dilakukan menurut nomor surat perintah kerja yang bersangkutan, sehingga dapat dihitung besarnya pengeluaran modal untuk surat perintah kerja tertentu dan dapat dihitung tambahan harga pokok aktiva yang bersangkutan. Berikut pula terlampir contoh flowchart-nya. Dan yang keempat ada sistem penghentian pemakaian aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengeluaran harga pokok dan akumulasi depresiasi aktiva tetap yang dihentikan pemakaiannya serta laba rugi yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aktiva tetap tersebut. Dokumen sumber yang dipakai sebagian dasar pencatatan penghentian pemakaian aktiva tetap adalah bukti memorial yang dilampirkan dengan dokumen berupa surat permintaan penghentian dan transfer aktiva tetap. Sistem transfer aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aktiva tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban lainnya. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan transaksi aktiva tetap adalah surat perintah transfer aktiva tetap. Transfer aktiva tetap ini tidak mengubah harga pokok aktiva tetap dan akumulasi depresiasi aktiva tetap yang bersangkutan, namun hanya dicatat dalam lokasi baru aktiva tetap tersebut di dalam kartu aktiva tetap. Dan selanjutnya ada sistem revaluasi aktiva tetap, di mana sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatannya adalah bukti memorial. Dan yang terakhir ada sistem pencatatan depresiasi aktiva tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat biaya depresiasi aktiva tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatannya adalah bukti memorial. Demikian pembahasan materi kali ini dan semoga bermanfaat.